Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Berita jemaat Minggu tanggal 20 September 2020 adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan hasil rapat Majelis Jemaat GKI Moratewe pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 di kantor Sekretariat Majelis Jemaat GKI Moratewe, yaitu direncanakan ibadah minggu di gereja dimulai minggu pertama tanggal 4 Oktober 2020, sekaligus perjamuan kudus. Apabila situasi tidak memungkinkan, maka akan dijadwalkan ulang kegiatan ibadah minggu tersebut. Gereja yang akan digunakan dalam ibadah minggu pada minggu pertama bulan Oktober tersebut yaitu 1. Gereja Immanuel, ibadah mulai jam 08.00 WIB sampai selesai. 2. Gereja Sitasi, hanya ibadah di sore hari mulai jam 16.00 WIB atau jam 4 sore hari sampai selesai. 3. Gereja Anugerah Rapen mulai jam 07.00 WIB sampai selesai. 4. Bukit Muria mulai jam 07.00 WIB sampai selesai. 5. Gereja Efrata Parangkampeng mulai jam 09.00 WIB sampai selesai. Pelaksanaan ibadah minggu tersebut tentunya memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku seperti memakai masker, menyediakan air tempat cuci tangan dengan sabun, tisu, jaga jarak, tempat duduk saat dalam gereja, pengukur suhu dalam kurung termometer GON, dan tidak bersalaman. Bagi warga jemaat yang ingin melaksanakan perjamuan kudus secara mandiri di rumah bisa langsung menghubungi pengurus lingkungan masing-masing. Liturgi dan renungan serta amplop persembahan akan dibagikan oleh pengurus lingkungan masing-masing ke rumah jemaat. Untuk ibadah keluarga garis miring kategorial ditiadakan untuk sementara waktu, kecuali ibadah duka cita, ibadah permintaan seperti ibadah pengucapan syukur, ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah, ibadah baptisan kudus dan angkat sidi. Penyampaian kolekte dan persembahan syukur bisa dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang sudah disediakan. Bisa juga ditransfer melalui rekening Majelis Jemaat GKI Moratewe dengan nomor rekening 500 garis datar 0202 garis datar 01 276 garis datar 4 dalam kurung BPD Kalteng. 2. Berita ulang tahun dari tanggal 21 sampai 27 September 2020. Berita ulang tahun kelahiran 27 orang. Ulang tahun perkawinan 2 pasang. Majelis Jemaat GKI Moratewe mengucapkan selamat bagi warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 21 sampai dengan 27 September 2020 dengan iringan doa. Semoga sehat selalu, panjang umur, hidup rukun, dan damai sejahtera Allah menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Nas bagi yang berulang tahun, perkawinan dan kelahiran. Berita keuangan. Berita keuangan dari tanggal 7 September sampai 12 September 2020 dapat dilihat melalui WA Group lingkungan atau dapat langsung menghubungi
Sekretariat BPH Majelis Jemaat GKI Moratewe. Amplop kolekte dan liturgi ibadah minggu didistribusikan oleh petugas lingkungan masing-masing. 3. Ibadah hari ini tanggal 20 September 2020 dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Rututman STH dan dinampingi penetua dan diakon lingkungan 2. Demikian berita Jumat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku, warga jemaat GKI dimanapun berada, hari ini kita beribadah masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam situasi yang baru yang disebut dengan new normal, yaitu era normal baru pasca pandemi. Karena itu, pelayanan ibadah minggu kita masih laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita ikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat menyanyi dari PKJ nomor 4, bait yang pertama dan yang kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Sambil berdiri, sementara itu pelayan peribadatan memasuki ruang ibadah. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Putum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita sambut
Potum dan Salam dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 260, bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Mari kita sama-sama berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam semesta, dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di dunia, yang ada di sekitar kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah padamu. Pandemi COVID-19 tengah melanda kami, mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah kami, ampunilah dosa kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat buat hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat kedua sampai dengan ayat yang ke-15. Dengan perikop mana Sabat. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari.
supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat di hadapan Tuhan sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ayat yang terakhir, ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita sambut pembacaan Alkitab dengan memuji Tuhan dari PKJ nomor 37, bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu, kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku, kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma, kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan
kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Pendeta Emeritus Rututman STH, kemudian dilanjutkan dengan doa syafaat. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan, menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, baiklah kita bersama-sama berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pada hari ini kami beroleh kesempatan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau hadir dalam kehidupan kami, sehingga kebenaran firman ini boleh terbuka untuk menerangi kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan bawakan firman ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu berkenan untuk menguatkan iman percaya kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, dari Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-15, berbunyi demikian. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir
akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus, saya bersyukur karena kita kembali dapat bertemu melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Walaupun sidang jemaat tidak bisa berkumpul dalam gereja, mungkin ada berada di rumah atau dalam perjalanan atau di mana saja saat ini. Tetapi firman Tuhan tidak terbatas, selalu bisa menyapa kita, dan kita pun bisa berjumpa melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini baik pembacaan dari kitab Keluaran tadi maupun dari Injil Matius ini, dua bagian Alkitab menjadi satu keterkaitan yang luar biasa dan begitu indah untuk menyatakan kasih dan kehendak Tuhan kepada umat manusia. Dan hal ini pula, saudara-saudaraku yang kasih dan diberkati Tuhan, juga berlaku pada kita saat ini. Tuhan pertama menyatakan kepada Musa rencana dan kehendaknya. Kemudian Tuhan juga menyatakan di dalam Yesus Kristus apa yang ia buat terhadap manusia. Kalau Tuhan dulu berbuat seperti itu, baik zaman Musa maupun ketika Tuhan Yesus ada dalam dunia, dan saat ini pun Tuhan tetap berlaku sama kepada kita. Dalam hal apa, Bapak, Ibu, dan Saudara, perlakuan Tuhan berlaku buat kehidupan kita? Kita melihat peristiwa Israel ketika mereka di padang gurun Sin di dalam pembacaan tadi. Karena mereka sudah lelah berjalan dan merasa lapar. Dalam situasi kelaparan semacam ini mereka bersungut-sungut. Mereka menggerutu dalam hati mereka. Bahkan dengan ungkapan, lebih baik kami mati di Mesir daripada kami mati di padang gurun ini dalam kelaparan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sikap mereka ini seolah-olah tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan apa yang mereka perlukan pada saat ini, saat itu. Kebutuhan utama dalam kehidupan mereka saat itu tentunya makanan. Jika mereka kekurangan makanan, pastilah mereka akan bersungut-sungut. Karena makanan adalah sumber energi mereka untuk berjalan. Sumber energi mereka untuk melakukan pekerjaan. Bahkan kekuatan yang didapat dari makanan itu untuk mereka mampu berperang melawan orang-orang yang ada di depan mereka. Tentulah mereka bersungut-sungut ketika mereka kekurangan makanan, ketika mereka kekurangan energi. Tetapi menjadi persoalan Bapak, Ibu, dan Saudara, karena mereka bersungut-sungutnya kepada Musa dan Harun. Tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka malah marah terhadap Musa dan Harun. Mereka tidak mengadu persoalan mereka kepada Tuhan. Namun demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan sudah berjanji menyertai dan memberkati mereka, memberikan yang terbaik bagi mereka. Maka janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Karena itu ketika mereka kekurangan makanan, Tuhan memberikan makanan kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mana dan burung puyuh dalam pembacaan ini, itulah makanan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Sehingga mereka pun berkelebihan dalam segala sesuatu dari makanan ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukankah situasi kita pada saat ini juga? Ada banyak saudara kita mengalami hal yang sama, kekurangan makanan. Kenapa? Karena situasi pandemi COVID-19 ini. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang tidak bisa bekerja. Ada orang dibatasi ruang geraknya. Sehingga mereka terbatas untuk mendapatkan sesuatu. Tentu ada banyak orang bersungut-sungut karena persoalan ini. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, buat kita sebagai orang yang percaya, janganlah kita bersungut-sungut kepada pemerintah. Janganlah kita bersungut-sungut kepada pemimpin-pemimpin keagamaan. Tetapi marilah kita bersungut-sungut atau
mengadu setiap persoalan ini kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menjanjikan memberkati setiap orang percaya, maka kita percaya Tuhan juga akan menolong kita, memberikan apa yang kita perlukan pada saat situasi semacam ini. Kita yakin itu dan kita percaya itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dalam situasi semacam ini, siapa yang bisa menolong orang yang mengalami persoalan kekurangan makanan ini? Tentulah Tuhan menggunakan kita. Kitalah yang menjadi saluran berkat bagi mereka. Kitalah yang bisa menolong mereka. Justru kalau kita dalam kekurangan kita bisa berbagi pada mereka, itu jauh lebih berarti di mata Tuhan daripada kita memberikan dari kelebihan kita. Karena itu apa yang diungkapkan dalam perumpamaan Matius pasal yang ke-20 ini tadi, ayat 1 sampai dengan 15, tentang upahan kebun anggur. Ada yang bekerja 1 hari penuh dalam panas terik matahari. Ada yang bekerja dari jam 9. Ada yang bekerja dari jam 12 dan jam 3. Dan ada yang bekerja dari jam 5 sore. Tapi ketika mereka mendapat upah, apakah mereka dibedakan? Tidak. Tuannya memberi upah sama 1 dinar sehari. Seandainya peristiwa ini terjadi dalam kehidupan kita. Ada di antara kita bekerja 8 jam, 6 jam, 4 jam, 1 jam, diupah sama. Pasti kita protes. Saya yakin itu. Tetapi apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini? Apakah aku tidak berlaku adil? Kalau kita bertanya tentang keadilan, di mana keadilan? Sementara jam kerja berbeda tapi upah sama. Keadilannya di ayat yang kedua. Di mana ada kesepakatan dengan mereka bahwa upah 1 hari 1 dinar. Dan sudah sepakat oke. Sementara yang jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5, Tuhan ini tidak pernah mengikat perjanjian. Karena itu dia berhak memberi apa yang pantas. Dan apakah kita lihat mereka yang bekerja jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5 ini menuntut dari tuannya minta diupah sekian? Tidak ada. Mereka langsung mau taat dan pergi dan bekerja. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah gambaran kehidupan kita orang percaya. Di dalam melakukan sebuah pekerjaan kita, melayani Tuhan secara khusus, menolong sesama, bukan dari banyaknya yang kita buat. Bukan dari banyak yang kita miliki. Bukan dari banyak yang kita berikan. Tapi karena ketaatan kita kepada Tuhan menolong orang lain, menolong sesama, itu adalah melayani Tuhan. Sekecil apapun yang mampu kita berikan dalam kekurangan kita, maka itu sangat berarti bagi orang lain. Saudara-saudara, baiklah kita menyadari bahwa apa yang Tuhan buat zaman dulu dan kini tetap sama. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Jangan kita takut melakukan sesuatu terhadap sesama karena kita tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan. Tapi kalau kita bisa dengan kesetiaan dan taat bahwa apa yang bisa kita buat dalam kekurangan kita, kelemahan kita, maka Tuhan pasti akan memberkati. Bagaimana dalam cerita ada seorang bapak. Dia bertemu dalam mimpinya dengan seorang malaikat. Dia dibawa
ke sorga. Terjadilah percakapan antara bapak ini dengan malaikat. Saya mau bawa dia kemana? Bilang bapak ini kepada malaikat. Saya akan bawa kamu ke sorga yang paling indah. Bilang bapak ini, apa yang pantas saya dapat sehingga saya masuk sorga? Hidup saya ini tidak benar. Hidup saya ini tidak banyak berbuat sesuatu. Yang pantas kalau diperhitungkan kebaikan saya masih banyak kejahatan saya. Mungkin malaikat salah bawa saya ke sorga. Tidak, bilang malaikat. Berdasarkan catatan kitab kehidupan, bahwa Bapa orang yang taat dalam melakukan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan keagamaan. Tidak, bilang Bapak ini. Saya tidak pernah pergi ke gereja. Tidak selalu pergi ke gereja. Sering alpa. Saya jarang berdoa. Saya jarang baca Alkitab. Tentu tidak pantas saya masuk surga. Tidak, bilang malaikat. Kami tidak pernah salah. Ketika kami memberikan surga ini kepada seorang, tentunya karena dia memiliki hak untuk mendapatkan itu. Ingatkah Bapak bahwa Bapak pernah menolong orang yang jatuh sakit di jalan dan menolong dia, memberikan dia uang untuk dia makan karena dia dirampok habis-habisan? Ya, saya ingat, dia bilang. Tapi saya hanya sekali itu menolong orang. Iya benar, bilang malaikat. Yang Bapak tolong itu adalah orang yang hebat. Dia orang kaya raya. Dia orang yang berpangkat pendidikan. Tapi ketika dia dirampok dia tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi karena Bapak menolong dia, maka dia terinspirasi, termotivasi untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain. Banyak kebaikan yang Bapak itu lakukan untuk menolong orang lain dengan harta bendanya, dengan kekayaannya, dengan ketenarannya. Sehingga banyak orang yang merasakan berkat dari Bapak itu karena termotivasi Bapak yang buat. Ini artinya Bapak Ibu Saudara, cerita ini walaupun tidak cerita nyata. Apa yang kita buat paling kecil kepada orang lain dan itu menjadi contoh dan akan dibuat kepada orang lain, maka berkembang biaklah kebaikan itu. Karena itu jangan kita ragu. Lakukanlah kebaikan, menolong sesama kita sekecil apapun, maka itu akan menjadi berkat yang luar biasa dan Tuhan pasti akan memperhitungkannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Baiklah, kita menaikkan doa syafaat. Di akhir doa syafaat ini kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami ada di sorga. Kami bersyukur sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sadar dalam kehidupan kami bahwa ada banyak sungut-sungut yang kami lakukan karena situasi kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan situasi COVID-19 ini Tuhan. Namun firman mengingatkan bahwa jika Tuhan sudah berjanji akan menyertai setiap orang percaya, bagaimana Tuhan lakukan terhadap orang Israel, maka saat ini pun kami yakin Tuhan akan melihat kami, mendengarkan keluh kesah kami. Tuhan akan menolong kami. Karena itu kami bersehati menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami mampu menghadapi situasi hidup kami. Sehingga tidak ada situasi yang bisa menghancurkan kehidupan kami, menghilangkan sukacita kami. Tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan ada di pihak kami. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami, orang-orang yang sudah lanjut usia. Mereka yang duda janda, yatim piatu, bahkan mereka yang terpenjara. Mereka yang sakit, baik terbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Biarlah Engkau menolong mereka Tuhan. Engkau mendengar keluh kesah mereka. Bahkan Kau pakai kami untuk bisa
menolong mereka. Terlebih Tuhan yang sakit pada saat ini, ada para perawat menolong mereka. Berkati ya Tuhan para medis, agar melalui mereka orang-orang yang sakit dapat disembuhkan. Bersama dengan itu pula kami berdoa, Tuhan tutup bungkus para medis, agar mereka pun bisa menjaga diri, tidak terjadi serangan COVID-19 ini karena menolong sesama kami ya Tuhan. Demikian juga pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran pun perkawinan. Biarlah Engkau berkati hidup mereka, agar mereka senantiasa bersyukur atas berkat Tuhan dalam hidup mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa pada saat ini buat pemerintahan kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhanlah yang menolong mereka, agar mampu menghadapi tantangan bangsa dan negara kami ini, dan mereka tetap boleh memimpin bangsa ini dengan bijaksana, sehingga mampu menghadapi bahkan melewati masa-masa sulit semacam ini ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat pemilihan gubernur yang akan dilaksanakan. Tuhan juga memberkatinya Tuhan, agar dapat berjalan dengan baik. Kalau ada calon dari anak Tuhan, biarlah Engkau memberkati, agar dia pun mampu menyatakan kebenaran, mampu bersaing dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhanlah yang berkehendak. Jika Tuhan menghendaki dia menang, maka bisa terjadi dalam peristiwa pemilihan gubernur nanti ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat orang-orang yang berbagian dalam tugas pelayanan dengan berbagai macam jabatan mereka. Biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan, agar pemberitaan firman-Mu dapat dinyatakan kepada banyak orang. Dan setiap benih firman-Mu ditaburkan oleh mereka, baik melalui kata-kata mereka, tingkah laku dan perbuatan mereka. Tuhanlah yang memberkati, supaya itu dapat bertumbuh buat orang yang menerimanya. Terima kasih Bapa kami ada di sorga. Kami serahkan juga rencana-rencana kami selanjutnya, terutama rencana bulan depan. Kami akan mulai beribadah di gedung gereja. Jika Tuhan berkenan dan berkehendak ini terjadi, berkatilah rencana ini. Tapi jika Tuhan tidak berkenan, biarlah ini juga boleh dibatalkan ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan sekali lagi setiap warga jemaat-Mu, dimanapun berada saat ini. Tuhan melawat mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat yang ke-8. Sebelum persembahan kita kumpulkan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dengan sukarela dan sukacita, kami memberikan persembahan ini. Berkatilah ya Tuhan, agar dapat dimanfaatkan, menyatakan kasih-Mu kepada semua orang. Berkati yang masih ada pada kami, dan kami yang mempersembahkan, agar senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita dengan keyakinan Tuhan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 149 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Pengakuan iman dan berkat. Sidang jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin.